publikasi itu adalah dua hal yang berbeda. Saya ulangi nih ya, laporan skripsi dan publikasi itu adalah dua hal yang berbeda, kontennya sama, tapi penulisannya untuk publikasi akan lebih dipersingkat dibandingkan laporan peneliti. Saya tadi minta Sera untuk sharing laporan penelitian saya, lalu publikasi saya. Oke, selamat datang untuk teman-teman. Jadi ini kelas MAD, kelas EPID Case Pro, kelas metode EPID. Am I correct? Iya, Bu. Iya. Nah, oke, Allah mudah-mudahan enggak mabuk ya ketemu saya. Oke. Lagi loading ya. Jadi teman-teman saya harapkan teman-teman udah akhir penelitian akhir ini UAS dengan saya tidak berupa ujian tapi berupa tugas seperti biasa. Jadi bagaimana teman-teman nanti menentukan satu topik yang sama, tapi saya pengen teman-teman menulis metode epidemiologi, metode penelitiannya yang berbeda-beda sesuai dengan ranah epidemiologi yang teman-teman pelajari. Nanti ada yang cross seksional, ada case control, ada cohort, dan juga misalnya ada eksperimental. Dan jika possible nanti ada desain kualitatif. Jadi saya pengen teman-teman itu memahami bahwa sebenarnya satu topik itu bisa dieksplor dengan berbagai macam gaya, dengan berbagai macam cara, dan tinggal kita lensanya mau. Oke, Sarah bantu saya share slide, sudah belum? Sebentar, Bu. Oke, teman-teman yang sudah ada slide, silakan dilihat slide masing-masing. Jadi kita review sebentar teman-temannya untuk pertanyaan penelitian. Oke, pada umumnya untuk pertanyaan penelitian eksperimental, cross-sectional, cohort, dan case control, ada yang bisa bantu saya menjelaskannya untuk slide kedua, silakan. Silakan, volunteers. Ya, siapa yang mau bantu? Apa sih perbedaan pertanyaan penelitian untuk intervensi, cross-sectional, cohort, dan eksperimental? Silakan, ada yang bisa bantu saya? Sera, kalau ada yang enggak berbunyi, tolong tunjuk Sera, biar berbunyi. Baik, Bu. Mungkin bingung juga, Bu. Afifa mungkin, Bu. Silakan. Apa perbedaan pertanyaan untuk penelitian cohort, cross-sectional, case control, dan eksperimental? Silakan. Siapa Viva ditunjuk? Ya, Bu. Oke, Viva silakan. Setelah itu Sylvia dan Farida silakan. Apa yang teman-teman tahu? Ya silakan Viva dulu. Viva, ada sinyal Viva? Mic-nya Viva open. Saya ya, Sir. Iya. Bu, soalnya ada Afifa sama Hovifa, Bu. Banyak nih aneh. Lah yang mana Bella? Maaf, Bu, bisa diulang untuk pertanyaannya? Kira-kira perbedaan pertanyaan penelitian antar desain studi yang berbeda apa Viva? Yang Viva tahu? Eksperimental, cohort, atau cross-sectional, atau case control? Kalau untuk di kasusnya yang saya tahu nih Bu ya, dia tuh mengangkat sebuah kasus untuk dikaji lebih mendalam lagi. Jadi lebih ke fenomena nyata gitu Bu. Oke, terima kasih. Itu penelitian apa? Desain apa?
Semuanya penelitian kan nyata ya. Itu desain apa, Hovifah? Observasional, Bu. Observasional. Oke, selanjutnya Farida. Farida, any opinion? Silakan Farida. Ya Bu, kalau setahu Farida ya Bu, kalau desain penelitian cross seksional itu digunakan untuk mengetahui prevalensi penyakit maupun faktor resiko yang berkembang di masyarakat, dan untuk melihat angka kejadian penyakit yang diteliti itu yang termasuk kejadian penyakit yang tinggi. Terus kalau sudah dipelajari cross seksional tadi yang Farida baca, paparan dan penyakit itu dilakukan secara bersamaan, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Farida. Selanjutnya siapa tadi yang saya panggil? Dian ya? Iya, Bu. Ya, Dian. Apa yang Dian ketahui? Nah, yang Dian ketahui itu penelitian kohort yang merupakan studi yang mengikuti sekelompok besar orang dalam jangka waktu yang panjang. Seringkali terjadi 10 tahunan, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, teman-teman. Jadi kita review sebentar ya, sudah di-review teman-temannya. Jadi secara umum, ini yang kita pelajarin, maaf kalau rusuh ya, di tiga bos ya. Quincy, please. Oke, umumnya teman-teman nanti bisa penelitian deskriptif, seperti kata teman-teman tadi, berupa prevalensi atau modeling COVID-19, tapi teman-teman memungkinkan nanti ketika stratanya lebih tinggi, memungkinkan melakukan studi eksperimental, tapi biasanya kita melakukan observasional untuk S1 ya teman-teman. Jadi ini yang perlu teman-teman pahamin, bagaimana nanti exposure atau variable dependent dan independennya yang berbeda, kata teman-teman tadi. Kalau cohort ke depan, case control mulai dari kasus ke belakang, lalu cross sectional pada waktu yang bersamaan. Next slide please. Dan pada umumnya teman-teman, pertanyaan penelitian yang nanti perlu teman-teman pikirkan nanti ya. Jadi pagi tadi teman-teman sudah membaca penelitian teman-teman yang lainnya. Jadi nanti tugas akhirnya teman-teman nanti membuat desain metodologi penelitian dengan desain yang berbeda, dan perhatikan pertanyaan penelitiannya pun berbeda ya teman-teman. Jadi umumnya intervensi nanti kalau teman-teman mau trial, apa sih efek dari intervensi ini atau program ini atau obat ini terhadap suatu penyakit atau kondisi kesehatan. Nanti kalau teman-teman mau cohort, misalnya ada dana yang memungkinkan, jadi kita mulai dari populasi yang sehat, jadi apa sih efek dari merokok atau efek dari vaksinisasi terhadap misalnya paparan COVID-19. Jadi apa efeknya dari paparannya. Nah teman-teman misalnya terbatas, kata teman-teman kanker terbatas, terus apa namanya misalnya penyakit-penyakit yang terbatas, kita biasanya menggunakan case control, jadi kita mulai dari kasusnya, lalu teman-teman diharapkan memilih kontrol yang tidak sakit atau sakit tapi dengan penyakit yang berbeda, lalu apa sih penyebabnya, dan diikutin ditanya pengalamannya ke belakang. Dan pada umumnya ketika teman-teman nanti ingin menggunakan data sekunder, bisa survei berupa cross sectional maupun case control ya teman-teman. Jadi bagaimana kata teman-teman tadi, prevalensi, incidence, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi, tapi kita memahaminya dalam satu waktu. Jadi apakah berhubungan atau enggak ya teman-teman. Terima kasih. Nah, slide selanjutnya kita akan melihat contoh. Jadi pagi tadi teman-teman sudah melihat contoh beberapa dari penelitian orang lain. Jadi ini adalah sebuah review. Jadi ini adalah contoh penelitian saya dengan studi desain yang berbeda. Jadi ini saya bekerja sama dengan Ibu Yeni, statistician, bagaimana kita melakukan modeling COVID-19 di Sumatera Selatan. Jadi ini mixed method, tapi yang saya ingin teman-teman fokuskan adalah metode kuantitatifnya, teman-teman. Jadi pada metode kuantitatif, untuk pemodelan, teman-teman kita harus bekerja sama tim biostat. Jadi
tim biostat itu sangat membantu karena ini berupa rumus Excel, jadi kita menggunakan Excel dan prediksi-prediksi berdasarkan statistik. Jadi kita menggunakan qualitative modeling dan ada perhitungannya dan kita outcome-nya berupa grafik-grafik permodelan bagaimana kasusnya dengan diintervensi, tanpa diintervensi, bagaimana beberapa bulan ke depan. Jadi ini lebih kurang studi deskriptif dan memerlukan scientific di bidang statistik dan menggunakan Excel, teman-teman. Oke, next slide please. Nah, yang perlu teman-teman pahamin bahwa nanti ke depan, jangan deskriptif, jangan deskriptif. Ya tidak ada yang masalah dengan deskriptif. Ya teman-teman, asal teman-teman menawarkan sesuatu yang spesial kalau kata saya. Kalau teman-teman bilang sesuatu yang baru, sekarang tidak ada hal yang baru lagi ya teman-teman. Jadi kalau ditanya penguji, apa yang baru dari kamu? Ya saya hanya mengulang penelitian sebelumnya, tapi yang saya tambahkan apa. Jadi tidak usah kagok misalnya harus yang baru, harus yang baru. Karena pada intinya menulis itu teman-teman banyak penelitian yang sama dengan kita, tapi kenapa penelitian kita nanti bisa teman-teman publikasi di jurnal ya karena saya melakukannya penelitian dengan baik, metode yang baik, dan menuliskannya dengan baik. Jadi ini adalah salah satu metode yang tim kami gunakan, Ibu Yeni dan saya, dan Sherin. Ada beberapa asumsi dari statistician, dari perhitungan statistik, dan untuk asumsi-asumsi ini kami perlu mereview jurnal-jurnal terkait apa yang sudah terjadi, prediksi kasus sebelumnya, dan perhitungan-perhitungan statistik dari kasus yang dicegah dan tidak dicegah di negara lain. Jadi ini adalah banyak sekali angka-angka, jadi saya sebagai epidemiologis tidak terlalu memahami, tapi saya belajar sama Ibu Yeni bagaimana nanti dengan intervensi misalnya farmasi, hanya intervensi satu saja dengan multiple intervensi, ternyata secara perhitungan prediksinya ada, dan itu yang kita lakukan dalam melakukan prediksi ini. Next slide please. Nah, teman-teman yang pengen teman-teman pahamin bahwa teknik-teknik ini tolong dituliskan dengan rapi. Misalnya nanti teman-teman melakukan perhitungan prevalensi, modeling, apapun yang teman-teman lakukan deskriptif, tolong dilakukan dengan rapi bagaimana step by step-nya. Ini adalah salah satu outcome yang kita tampilkan prediksi dari COVID-19 di Sumatera Selatan berdasarkan beberapa intervensi, misalnya tidak ada intervensi sama sekali, kapan puncaknya, berapa kasusnya, misalnya mencapai 3 juta. Kalau ada intervensi, dengan satu intervensi saja, misalnya ada penutupan bandara, atau ada SOP menggunakan masker, itu akan mengurangi lebih kurang 500.000 kasus. Dan dengan multiple intervention, teman-teman nutup bandara, ada masker, ada cuci tangan, terus ada pembatasan sekolah, publik ditutup, itu ternyata bisa mengontrol lebih kurang 2.500.000 kasus jika itu dilakukan. Dan jika ditambah vaksinisasi, itu malah lebih meminimalkan kasus COVID-19 di Sumatera Selatan. Jadi ini perhitungannya butuh kalkulasi statistik, dan kita perlu sebagai epidemiologis, kita perlu bekerja sama statistician. Jadi kalau teman-teman mau deskriptif, silakan nanti ditentukan pertanyaan penelitiannya apa, lalu metode-metode apa yang akan digunakan. Oke, next slide please. Jadi ini nanti tolong di mapping ya teman-teman, tolong di mapping nanti variabelnya. Next slide please. Jadi kalau deskriptif berarti kita tidak ada variabel independen ya teman-teman. Jadi variabelnya cenderung satu saja. Jadi outcome-nya prediksi dari COVID-19 di Sumatera Selatan. Baik laporan per bulan, laporan dengan intervensi dan tidak intervensi, lalu kita deskripsikan. Jadi tidak ada kita melakukan hubungan antara A dan B. Saya butuh hanya deskriptif dan akan sangat membantu saya dalam melakukan perhitungan statistik dan memberikan informasi kepada pengambil kebijakan. Kalau kamu melakukan intervensi, gini loh kasus yang bisa ditekan di rumah sakit. Kalau kamu ya kayak imunitas saja, berarti kita memang harus menghadapi banyak sekali kematian. Yang kita hadapin sekarang ya teman-teman, ada aja yang meninggal, entah kasusnya apa,
karena kita tidak fokus pada tes, tapi vaksin, sehingga banyak yang kita bilang miss opportunity. Next slide, please. Nah, bagaimana nanti kalau teman-teman pengen observasional atau cross-sectional? Jadi teman-teman ini yang akan magang ya, teman-teman ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Untuk teman-teman yang akan magang, tolong dipikirkan bahwa kalau bisa sekalian magang, sekalian 3-4 pulau terlampauin. Jadi sekalian minta data, sekalian mikirin penelitian apa, sekalian kalau bisa melobi meminta data untuk penelitian teman-teman data sekunder. Jadi kalau seperti saya bekerja sama tim Biostat dan SIK, jadi mahasiswa dari Biostat 3, Mariska dan kawan-kawan, Yulia, dan akan membantu Ibu Yeni dan Ibu Amrina dalam mengolah data sekunder COVID-19. Jadi kepercayaan itu harus dibangun nanti ketika teman-teman magang, karena saya juga magang di Dinas Kesehatan dulu. Jadi kepercayaan dibangun untuk bagaimana nanti akses data-data yang rahasia, kita tanda kutip rahasia ya, kalau data COVID ini sulit banget saya minta, tapi alhamdulillah karena mereka percaya dan kita juga pernah melakukan prediksi dan dipublikasi, makanya dan juga ada kepercayaan. Jadi tolong dibangun nanti selama magang kepercayaan dimanapun teman-teman magang untuk sekalian ngambil data untuk data dasar untuk penelitian teman-teman. Terlepas belum ada pembimbing, tapi itu harus dikumpulkan. Ingat itu bank data teman-teman. Jadi ini saya lakukan studi observasional, cross-sectional. Jadi kita kalau ini melakukan data SDKI ya, Indonesian Demographic and Health Survey, survei demografi dan kesehatan Indonesia. Jadi teman-teman kalau menggunakan data ini open access, jadi silakan digunakan sebaik-baiknya tanpa harus ke lapangan. Jadi saya bekerja sama dengan statistician lagi saat ini, Ibu Indah Purnamasari. Jadi ini saya lakukan ketika saya S3. Jadi Ibu Indah membantu saya untuk mengekstrak data yang ada, lalu yang saya butuhkan bahwa bagaimana pengetahuan Ibu terhadap tentang HIV di Sumatera Selatan, karena penelitian kita fokus Sumatera Selatan. Jadi perlu digarisbawain bahwa di abstrak atau di judul ya dipilih salah satu, harus ditulis benar-benar desainnya ada cross sectional study. Jadi saya ulangi, jadi di abstrak atau judul perlu ditulis desainnya yang sangat jelas cross sectional study. Nah, apa kelemahan dan kelebihan penelitian ini misalnya? Next slide please. Jadi pada penelitian ini metodologi saya jelasin tentang bagaimana kita mengambil data, berapa banyak, lalu variabel-variabel yang kita ambil apa, tapi saya miss dalam menjelaskan tentang studi desain cross-sectional secara jelas di paper ini. Jadi itu yang kelemahan yang saya punya, dan itu teman-teman untuk teman-teman harus diperbaikin untuk ke depan ya teman-teman. Jadi kalau bisa studi desainnya apa, kelemahan dan kelebihannya apa, nanti ditulis, baru mulai tentang population-nya apa, sampelnya apa, bagaimana mengumpulkan data dan variabelnya. Next slide please. Nah, jika teman-teman nanti menggunakan data sekunder, dan misalnya teman-teman mengelompokkan pengetahuan, tolong nanti dibaca penelitian sebelumnya, saya ulangin, dibaca penelitian sebelumnya bagaimana mereka mengkategorikan pengetahuan terhadap HIV. Yang ingat sebagai catatan tadi tidak ada penelitian yang baru saat ini. Jadi kita adalah penelitian yang sudah teman-teman lakukan dan kita uji coba di kampung kita, di Indonesia, di provinsi kita, di kota atau di kelurahan kita. Jadi yang saya lakukan adalah saya membaca banyak penelitian lalu memahami bagaimana mereka mengkategorikan pengetahuan HIV, lalu saya mengadopsi dari beberapa penelitian, dan ini pembagian pengetahuan berdasarkan yang saya pahamin dan ada di laporan SDKI. Jadi ini tolong teman-teman distratifikasi, dijelaskan dengan sebaik-baiknya nanti ketika teman-teman nanti memutuskan untuk mengolah data sekunder. Next slide please. Nah,
hasilnya pun teman-teman nanti tolong dipikirkan ya teman-teman, kalau kita lihat kalau skripsi teman-teman itu masih tidak sangat simpel karena proses multivariatnya dijelaskan step by step, padahal nanti di jurnal hanya dibutuhkan outcome-nya apa, model 1 apa, model 2 apa, model 3 apa, model 4 apa, setelah teman-teman keluarin satu persatu variabel yang tidak ada hubungannya atau tidak sesuai dengan kriteria multivariat, misalnya p-value lebih dari 0,025 misalnya. Jadi itu tolong dipikirkan bagaimana nanti penampilan data-datanya, inti untuk teman-teman nanti kalau nanti ke depan sudah memiliki hasil bagaimana sesederhana mungkin. Nah, yang perlu saya garis bawahi teman-teman, next slide, bagaimana variabel dependent dan independennya. Jadi untuk penelitian ini, variabel dependent saya adalah pengetahuan tentang HIV, lalu independennya tingkat pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, marital status, umur, dan indeks kekayaan yang ada di data SDKI saat itu. Jadi kita pengen tahu apakah ada perbedaan pengetahuan antar umur atau tempat tinggal yang berbeda, kota sama desa, atau bekerja atau tidak bekerja, atau level pendidikan. Jadi kita pengen tahu. Jadi tolong variabelnya juga ketika teman-teman mapping, yang teman-teman tadi bingung, ya makanya sekarang kita belajar karena bingung itu bagus ya teman-teman, kita sambil belajar bagaimana memappingnya. Jadi mappingnya mulai dari tentukan judul, lalu variabel, lalu metodologi penelitian yang teman-teman pengen lakukan berdasarkan studi desain masing-masing. Oke, next slide please. Nah, bagaimana dengan case control? Jadi kata teman-teman tadi yang sudah teman-teman pelajarin juga untuk penelitian yang jarang terjadi. Jadi kalau saya ini melakukan data penelitian besar, jadi saya juga meminta data dari Australia, namanya Geelong Osteoporosis Study. Jadi saya fokusnya bagaimana struktur tulang pinggang dan kejadian patah tulang pinggul pada perempuan di Australia ya teman-teman. Nah, saya ulangin lagi, kalau ke study design, kalau teman-teman tidak sebutkan di judul, teman-teman tolong sebutkan di methods. Jadi jadi saya sebagai pembaca pada halaman pertama, saya sudah tahu nih, oh aku mau melakukan case control atau kasus kontrol pada penelitian ini dengan tujuan apa dan bagaimana nanti statistiknya. Next slide please. Nah, bagaimana teman-teman mappingnya? Jadi beberapa studi desain teman-teman tolong belajar di mapping outline rencana penelitian teman-teman. Jadi kalau di tesis saya ada 2 tujuan penelitian, mulai dari adakah hubungan umur dan struktur geometri tulang pinggul. Lalu saya juga menghubungkan pertanyaan kedua, tujuan kedua, menghubungkan apakah ada hubungan antara struktur tulang pinggul yang berbeda dengan kejadian patah tulang, iya atau tidak. Jadi teman-teman kalau lihat, kalau yang pertama saya melakukan proseksional karena saya membandingkannya pada saat yang sama. Yang kedua, karena saya tahu outcome-nya, patah tulang dan tidak patah tulang, jadi study design yang saya pilih adalah case control. Jadi untuk publikasi saya fokus ke tujuan penelitian saya yang kedua. Jadi nanti teman-teman lihat ya laporan tesis saya sama laporan publikasi, jadi dipecah menjadi 2. Jadi untuk publikasi kita fokus ke tujuan kedua ya teman-teman. Next slide please. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk kakek nenek kita tulang pinggang, jadi pinggang itu bukan tulang pinggul ya. Jadi di selangkang kalau kita bilang. Jadi itu kalau kita lansia itu sangat mudah retak ya teman-teman. Jadi untuk case control, teman-teman yang perlu teman-teman tuliskan kriteria kasusnya apa, kriteria kontrolnya apa. Ya teman-teman, kalau hari ini teman-teman